mahasiswa dan juga pada sivitas akademika UIN. Lalu menciptakan sistem kerja yang solid yang tadi saya sebutkan, yaitu kuat dan menyatu, tidak terpecah belah. Lalu inisiatif artinya tidak mengandalkan perintah gitu. Jadi bisa mengeluarkan ide-idenya sendiri gitu. Lalu progresif artinya setiap program yang dijalankan itu harus minimal ada perkembangan sedikit demi sedikit. Misalnya tidak ada perkembangan, artinya kembali ke misi kami nomor 1, harus ada komunikasi yang baik agar agar apapun masalahnya itu dapat ditemukan solusinya gitu. Lalu yang ketiga tadi, menjadikan Formabikip sebagai wadah aspirasi. Seperti pada awalnya Formabik KIP dibangun, yaitu untuk menampung aspirasi dan juga keluh kesah daripada mahasiswa bidik misi KIP kuliah. Maka poin ini tidak boleh dihilangkan karena dari awal tujuan dibangunnya Formabi ini adalah untuk wadah aspirasi mahasiswa itu sendiri gitu. Agar mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah bebas berekspresi dan juga dapat menuangkan ide-idenya gitu. Dan juga dapat berkeluh kesah dan kita dapat menjembatani antara mahasiswa dan juga sivitas akademika UIN gitu. Lalu mewadahi atau memfasilitasi pengembangan minat bakat. Dan sudah jelas ya program-program atau program kerja yang diadakan oleh Formabi jelas untuk mengembangkan minat bakat daripada mahasiswa bidik misi itu sendiri. Tidak hanya bidik misi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program unggulan kami itu niatnya akan ada kolaborasi dengan forum-forum bidik misi KIP kuliah di luar UIN Jakarta gitu. Jadi tidak hanya memfokuskan untuk mahasiswa UIN Jakarta, namun juga fokus bisa berkolaborasi dengan yang di luar UIN Jakarta gitu. Dan yang terakhir sama seperti tadi, membangun hubungan dan kolaborasi. Untuk kemajuan forum kita, maka kita harus berkolaborasi dengan forum-forum lainnya. Tidak hanya untuk perkembangan daripada forum kita sendiri, untuk menjalin silaturahmi, dan kita bisa belajar dari forum-forum lain, mengambil pelajaran dan juga mengambil sistem yang bagus dari mereka, agar bisa diterapkan di kepengurusan Formabik KIP itu. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk paslon nomor urut 1. Kemudian untuk yang selanjutnya, pemaparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 2 dengan saudara calon ketua saudara Alfat dan calon wakil ketua saudara Firman Syah. Gimana, apakah sudah siap? Oke. Kepada paslon nomor urut 2, waktu 7 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Visi misi daripada pasangan calon nomor urut 2. Yang pertama adalah visi dari kami sendiri adalah terwujudnya Formabikip kuliah sebagai forum yang aktif, aspiratif dan inovatif dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan. Jadi Formabikip saya kira
merupakan salah satu forum mahasiswa yang mewadahi mewadahi mahasiswa-mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah dengan tujuan untuk mewujudkan forum yang aspiratif dan inovatif dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan. Aktif di sini adalah bagaimana forma bidik kuliah dalam kepengurusan selanjutnya itu diharapkan dapat berperan aktif dalam menjalankan misi-misi yang telah direncanakan. Kemudian aspiratif itu sendiri, di mana aspiratif ini diharapkan forma bidik kuliah bisa menjadi contoh tauladan ya, inspiratif buat semua orang begitu kira-kira. Dan terakhir itu adalah inovatif, di mana forma bidik kuliah itu adalah diharapkan dapat menciptakan inovasi-inovasi baru dalam bidang akademik maupun non akademik. Jadi dari visi ini kita harapkan bahwa antara aspiratif dan inovatif ini bisa kami jalankan kepada selanjutnya begitu kira-kira. Dan itu semua dilandaskan atas asas kekeluargaan. Jadi kami berusaha forma bidik ini sebagai kekeluargaan gitu, sebagai rumah daripada mahasiswa bidik misi yang ingin menuangkan keluh kesahnya, menuangkan segala ide dan segala macam, sehingga dari kekeluargaan itulah akhirnya menjadi rumah begitu kira-kira ya, jadi menjadi rumah sehingga antara harapan antar forma bidik sebagai forum aktif, aspiratif dan inovatif itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian misi yang kami bawa yang pertama itu membentuk internal forma bidik kuliah yang berintegritas, nyaman, dan profesional. Nah ini pasti ada sangkut pautnya dengan visi yang kami cantumkan gitu kira-kira. Jadi kami memang membawa misi ini harapannya membentuk internal forma itu yang benar-benar nyaman begitu, benar-benar berintegritas, benar-benar menyatu kekeluargaannya, benar-benar forma itu dianggap rumah, sehingga dari internal forma BIKIP ketika internal forma sudah bagus, sudah jalan lancar, itu kesananya akan membawa program-program forma BIKIP yang bisa kita lihat bahwa bisa harapannya besar gitu untuk mensukseskan acara-acara forma BIKIP bila internal forma itu sendiri sudah langgeng gitu kira-kira. Nah itu kami bungkus secara profesional begitu kira-kira. Selanjutnya untuk misi 2 dan 3 bisa saya lanjutkan kepada Firman. Kepada Firman dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Misi yang kita ambil untuk merealisasikan visi yang kita bentuk, yang kedua, yaitu mensupport dan merealisasikan aspirasi dan minat bakat mahasiswa bidik misi KIP kuliah secara transparan, responsif, dan berkelanjutan. Nah, berangkat dari visi kita, yaitu kita ingin menjadikan forma bidik kuliah ini yang aspiratif. Nah, maka dari itu di misi kita itu mensupport dan merealisasikan aspirasi dan minat bakat mahasiswa. Karenanya kedepannya pasti bakal banyak aspirasi, bakal banyak masukan dan saran, dan juga pasti banyak minat bakat daripada mahasiswa bidik misi KIP kuliah ini sendiri. Nah, kita sebagai kepengurusan di Forma BIKIP kuliah ini transparan, harus jelas. Nah, mohon izin tadi sinyalnya agak ini. Nah, kita harus transparan, artinya kita akan mendata gitu mahasiswa bidik misi KIP kuliah ini secara jelas siapa aja nih yang memiliki prestasi, kemudian kita dapat saran dan masukan dari mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah. Setelah itu kita harus responsif gitu sebagai pengurus nantinya. Responsif berupa bentuk kita merespon daripada aspirasi yang sudah disampaikan, kita merespon daripada permintaan minat yang ada daripada mahasiswa bidik misi KIP kuliah, dan berkelanjutan. Berkelanjutan artinya istilah kerennya itu istiqomah gitu. Jadi tidak hanya semangat di awal. Jadi di pengurusan selanjutnya insya Allah diusahakan aspirasi-aspirasi atau minat bakat yang disalurkan itu yang disampaikan kepada kepengurusan di selanjutnya akan diteruskan atau akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Nah, untuk misi yang ketiga untuk mewujudkan yaitu menjalin aktif hubungan yang harmonis dengan sivitas akademika baik internal maupun eksternal UIN Jakarta. Nah, Forma BIKIP ini akan harum dan akan lebih harum lagi. Forma BIKIP ini sudah harum di internal dan akan lebih harum lagi ketika nama Forma BIKIP ini sudah terdengar di luar
UIN Jakarta. Nah, artinya ketika kita sudah menjalin aktif hubungan harmonis dengan Civitas Akademika, misalnya dengan pihak kemahasiswaan, kita bergerak aktif membantu pihak kemahasiswaan, atau kita menjalin hubungan program kerja dengan unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Jakarta, itu akan mengharumkan nama Prambaikip. Terlebih nanti kita juga menjalin aktif hubungan secara harmonis dengan eksternal UIN Jakarta. Misalnya ada forum-forum mahasiswa bidik misi KIP kuliah yang ada di UIN-UIN se-Indonesia. Kita juga harus menjalin aktif. Karenanya dengan kita melakukan diskusi, dengan kita menjalin aktif, insya Allah ke depan itu kita bisa berinovasi sesuai dengan visi kita di 02 ini, yaitu inovatif. Nah, ketika inovatif ini sudah terlaksana, kan aktif, udah aspiratif, udah inovatif, insya Allah tadi tujuan kita menjadikan Forum Prambaikip ini sebagai rumah, sebagai tempat yang nyaman, insya Allah akan terrealisasikan. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada calon ketua. Terima kasih. Saya lanjut. Kami berusaha membawa misi-misi ini atas nama kekeluargaan. Jadi ketika kita membentuk sebuah wadah, nah wadah itu kita bukan hanya sebagai wadah begitu kira-kira. Di dalam wadah itu kita mensupport dan merasakan minat-minat mahasiswa, mengembangkan minat bakatnya, sehingga dari situ keluar orang-orang yang berprestasi begitu. Nah itu kami bungkus melalui kekeluargaan dan keprofesionalitasan gitu. Jadi harapannya ya dengan adanya visi misi yang kami bentuk ini ya mudah-mudahan ini menjadi Formabi yang lebih baik. Kira-kira. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Segmen pertama telah berakhir dan para kandidat pasangan calon sudah memenuhi tugas-tugasnya. Sudah beralih ke segmen kedua, berbeda dengan segmen pertama. Segmen kedua ini para kandidat menjawab pertanyaan umum dari KPU, dan durasi yang diberikan oleh KPU kepada paslon kandidat. Nah, untuk segmen kedua ini dimulai dari pasangan calon nomor urut 2. Gimana? Apakah sudah siap? Siap. Siap. Oke. Saya akan membacakan pertanyaan dari KPU. Pertanyaannya seperti ini. Dalam situasi pandemi, tidak sedikit organisasi yang mengalami defungsionalisasi atau kemerosotan fungsi daripada organisasi itu sendiri. Bahkan bisa saja organisasi tersebut terhenti dengan dalih keterbatasan dalam menjalin komunikasi, sehingga berimplikasi pada hubungan antar setiap anggota organisasi dan terhentinya program-program itu sendiri tentunya. Nah, bagaimana kandidat untuk menghadapi persoalan tersebut, dan apa langkah saudara kandidat untuk menyikapi fenomena seperti tersebut di atas? Waktu yang diberikan 5 menit setelah kandidat berbicara. Oke, saya menjawab. Ini benar-benar tercantum dalam visi yang kami ciptakan gitu ya. Di sini di visi yang kami bawa ini terwujudnya Forum Prambaikip kuliah sebagai forum yang aktif, aspiratif dan inovatif kekeluargaan. Nah, ini yang kami bisa tekankan adalah inovatif daripada Forum Prambaikip itu sendiri gitu. Kita lihat bahwa pandemi ini memang banyak kasus-kasus ya, sehingga organisasi-organisasi yang lain itu banyak ya mungkin bisa kita
katakan ya vakum gitu ya. Nah, inovasi yang bisa kami ciptakan itu pertama emang yang namanya pandemi kan kita lewat jalur online gitu, kira-kira daring ya. Jadi tidak bisa. Jadi yang strategi yang bakal kami angkat adalah bagaimana antara Formabikip dengan anggotanya ini tidak dia berjarak tapi dekat gitu. Nah, melalui branding kita media sosial gitu. Jadi ketika orang-orang jauh gitu pada berjauhan ya, kami melakukan strategi dengan melihat bahwa Formabikip ini lebih aktif gitu kan. Yaitu kita bisa brandingkan lewat media sosial. Kita berusaha di pandemi ini untuk menggembor-gemborkan media sosial gitu kira-kira untuk merakam kali kekeluargaan gitu. Dan kami juga pasti selain media sosial itu kami membentuk juga apa namanya seperti lebih sering Zoom gitu, meeting segala macam ya. Dan itu harapannya bisa mempererat kekeluargaan gitu kira-kira. Selanjutnya dari Firman. Baik, saya izin melanjutkan. Fenomena pandemi seperti ini tidak bisa kita pungkiri ya, karena ini menjadi salah satu shock kultur juga buat beberapa unit kegiatan mahasiswa, termasuk beberapa forum yang mengalami kejadian seperti ini. Namun, Formabikip sendiri ke depan insya Allah ketika fenomena ini masih kita rasakan bersama, betul tadi strategi yang kita lakukan, kita tidak untuk diam itu bukan berarti kita mengalah atau kita tuh pasrah dengan keadaan. Namun di sini kita jadikan istilahnya sebagai batu loncatan, kita jadikan sebagai peluang. Karena hal apapun atau keadaan apapun, ketika kita bisa menerapkan visi kita tadi inovatif gitu, jadi kita bisa mengalihkan istilahnya tidak harus memaksakan kegiatan itu harus dilaksanakan secara offline. Banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan secara online. Kita bisa memanfaatkan media sosial kita untuk membranding nama Formabikip itu sendiri gitu. Karena untuk di pandemi seperti ini sudah hal yang wajar juga ketika kita sudah menggembur-gemburkan kegiatan-kegiatan online itu sudah biasa. Namun di sini kita karena sudah belajar dari tahun-tahun kepengurusan, oh ternyata kegiatan online ini seperti ini. Ada beberapa evaluasi yang sering terjadi. Nah, di kepengurusan selanjutnya, insya Allah akan meminimalisir hal-hal yang sekiranya mungkin di tahun-tahun kemarin itu shock kulturnya masih terasa gitu. Namun di tahun-tahun ini kita sudah mengalami hal itu gitu, jalan 2 tahun lebih gitu kan. Jadi kita sudah bisa membaca kira-kira titik mana nih yang harus kita perbaiki, kira-kira apa nih yang harus kita benahi gitu dari evaluasi sebelumnya gitu. Nah, karenanya ketika kita sudah bisa memahami kondisi sekarang, kita sudah bisa berinovasi, kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada, memanfaatkan peluang yang ada, ya insya Allah kegiatan akan tetap berlangsung, walaupun ya kita tidak bisa pungkiri pasti setiap kegiatan itu mengalami evaluasi, tapi kita insya Allah sudah maksimal gitu dalam menjalankan proker ke depannya. Terima kasih. Ya, saya kira bahwa layaknya seorang pemimpin ya sewajarnya memang harus mudah beradaptasi begitu. Jadi ketika sebelum adanya pandemi pun pemimpin itu memang harus dituntut untuk beradaptasi terhadap lingkungannya gitu. Karena memang melihat bahwa pandemi ini memang kita anggap serius lah gitu kira-kira. Nah itu menjadi tantangan tersendiri buat kami untuk menjalankan program-program Formabikip ke depannya gitu. Namun dengan benar yang dikatakan Firman, bahwasanya dengan melihat kesalahan-kesalahan yang lalu ini bisa menjadikan bahan evaluasi buat kami berdua dan ini bisa menjadi bahan inovasi juga gitu ke depannya gitu sehingga memperbaiki kesan-kesan yang ada kemudian dimodifikasi sehingga menjadi inovasi yang baru. Ya harapannya dengan adanya program inovasi-inovasi yang bakal kami cetuskan ya Formabikip ke sana walaupun di masa pandemi program tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian langsung saja beralih ke paslon nomor urut 1, yakni Saudara Yarda dan Saudari Khadijah. Apakah sudah siap?
Iya, insya Allah siap Kak. Oke, Tapi saya saya bacakan kembali. izin nggak on cam, soalnya lagi kurang enak badan gitu. Oh iya, baik-baik. Ini saya bacakan kembali. Ya, ini di segmen kedua ini durasi 5 menit, maksimal 5 menit. Nah, di segmen kedua ini ada pertanyaan dari KPU. Nah, pertanyaannya seperti ini. Dalam situasi pandemi, tidak sedikit organisasi yang mengalami defungsionalisasi atau kemerosotan fungsi dari organisasi. Bahkan bisa saja organisasi tersebut terhenti dengan dalih keterbatasan dalam menjalin komunikasi, sehingga berimplikasi pada hubungan antar anggota organisasi dan kemandekan menjalankan program. Bagaimana langkah saudara menyikapi fenomena tersebut? Waktu 5 menit dimulai dari pasangan atau kandidat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari KPU sendiri. Langkah-langkah yang mungkin akan kami tempuh sebagai paslon nomor 1 ketika pandemi tersebut masih merajalela di negeri ini, yang menjadi halangan bagi sebuah organisasi untuk berkembang gitu. Itu yang pertama, mungkin selalu untuk menjaga komitmen gitu terhadap visi dan misi yang awal pernah dibentuk gitu, sehingga ketika komitmen itu terus berjalan gitu, terus terjaga, maka visi dan misi itu akan tetap berlanjut gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tetap selalu terhubung dan aktif gitu. Ya sejalan dengan yang pertama gitu kan, komitmen, bahkan ketika komitmen itu akan berjalan gitu atau bergerak ke depannya, maka terhubung dan aktif itu ya harus gitu Kak. Kemudian yang ketiga, selalu adakan pertemuan rutin, baik itu baik itu di ruang Zoom atau di ruang meeting, yang itu nggak terlalu melibatkan banyak orang di dalamnya gitu kan, istilahnya kita nggak perlu tatap muka gitu kan untuk bertemu, tapi kita tetap tetap dengan visi misi kita gitu kan. Kemudian ada selanjutnya itu kuota internet itu harus ada gitu kan, sebab kalau mau Zoom atau kalau tanpa kuota internet itu nggak akan bisa gitu kan. Nah, kemudian ada juga buat action planning yang jelas gitu kan, dan saling mengingatkan satu sama lain. Jadi ketika pandemi itu merajalela gitu kan, artinya nggak sedikit dari visi dan misi itu yang terelakkan gitu kan, artinya nggak terjalankan gitu kan. Nah, coba bikin sebuah action planning yang mana action planning tersebut juga mengarah kepada visi misi yang telah ada gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ambil kesempatan untuk kenal lebih banyak orang gitu. Nah, itu mungkin langkah-langkah yang akan kami tempuh ketika pandemi ini masih merajalela di negeri kita ini. Mungkin ada tambahan dari saudari Khadijah, silakan. Baik, izin masuk. Di sini saya akan menambahkan daripada poin-poin yang tadi Saudara Yarda sebutkan. Jadi langkah-langkah lainnya itu menurut saya harus memperkuat komunikasi gitu, terutama di pengurusan itu sendiri. Karena yang kita tahu semuanya komunikasi itu sangatlah penting. Kalau nggak ada komunikasi, mungkin organisasi itu akan buyar, akan benar-benar vakum gitu kan, karena nggak ada konfirmasi satu, komunikasi dua gitu antar anggotanya. Lalu selain itu, komunikasi yang intens itu membuat rasa chemistry kekeluargaan gitu antar
baik antar pengurus maupun antar teman-teman mahasiswa agar setiap program-programnya itu berjalan gitu. Jadi dengan komunikasi yang intens kita bisa membangun chemistry untuk merasakan wah ini nih program yang harus kita jalani bersama ini gitu. Lalu yang lainnya yaitu untuk memanfaatkan media yang ada. Formabik KIP ini kan punya YouTube, punya channel YouTube, punya IG dan juga yang lainnya. Itu dapat kita manfaatkan supaya nggak hanya komunikasi di internal Formabikip dan juga kepada teman-teman, tapi kita juga dapat mengaktifkan Formabi itu sendiri lewat media sosial yang ada gitu. Jadi karena kan kegiatan apalagi sekarang mahasiswa itu kayaknya udah nyaman online gitu. Jadi apapun kegiatan online kayaknya lebih mudah untuk diikuti gitu. Karena kan nggak usah kita bisa menghemat ongkos gitu kan, menghemat tenaga juga, jadi nggak terlalu forsir tenaga. Jadi apapun kegiatan online, terutama kegiatan-kegiatan yang mudah gitu, yang menarik gitu, bisa menarik minat-minat teman-teman mahasiswa gitu. Jadi media-media ini dapat kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk mengaktifkan organisasi ataupun khususnya Formabi KIP itu sendiri agar tidak vakum gitu. Jauh dari kata vakum gitu. Mungkin dari Kak Yarda ada tambahan lagi? Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kandidat nomor urut 1 atas jawaban-jawabannya. Kita istirahat sejenak, kemudian setelah istirahat kita melanjutkan ke sesi atau segmen selanjutnya, segmen ketiga. Sebelum lanjut ke segmen ketiga, boleh dong didukung ini kandidat-kandidatnya. Mana suaranya dari nomor urut 1 dan mana suaranya dari nomor urut 2, bisa diramaikan di room chat. Ayo nih, mana suaranya nih untuk kandidat dan nomor urut 2, nomor urut 1 dan nomor urut 2. Oke, saya kira cukup. Kita beralih ke segmen ketiga, yakni menjawab pertanyaan dan isu yang berkaitan dengan tema. Nah, pada segmen kali ini, setiap kandidat diberikan durasi maksimal 5 menit, seperti segmen sebelumnya. Kemudian, agak berbeda dengan segmen kedua, pada segmen ketiga kali ini, setiap paslon memilih undian pertanyaan dari panelis secara bergantian dan acak sesuai dengan tema. Kemudian setelah memilih dan menjawab pertanyaan dari panelis, kemudian direspon atau ditanggapi oleh panelis kembali. Apakah bisa dipahami? Bisa diulang sekali lagi, Kak? Oke, baik. Saya ulangi lagi ya.
pada segmen ketiga kali ini, durasi setiap kandidat paslon maksimal 5 menit. Kemudian setiap paslon memilih undian pertanyaan dari panelis secara bergantian dan acak sesuai dengan tema. Nah, setelah menjawab, jawaban tersebut ditanggapi kembali oleh panelis. Gimana? Saya kira bisa dipahami ya. Gimana KPU? Apakah sudah bisa share screen untuk pengundian? Oke, sebelumnya selamat datang kepada Kak Azizah Sobiro selaku pengganti panelis daripada Kak Adi yang beliau berhalangan hadir karena satu dan lain hal. Selamat datang Kak Azizah. Ya, dari tadi saya di sini. Bagaimana teman-teman KPU? Disiapkan. Apakah sudah terlihat? Masih loading. Oke, siap. Belum.
Oke, udah kelihatan ya semuanya. Sudah Baik, terlihat untuk bukan? ya udah aman. Jadi untuk kesempatan pertama, yakni untuk pasangan calon nomor urut 2 bisa langsung mengeksekusi undian yang telah disediakan oleh KPU. Oke, baik, kepada analis yakni Bang Fahmi, kepada Bang Fahmi dimohon untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 2. Nomor urut 2, apakah sudah siap? Siap ya. Oke, kepada Bang Fahmi disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Izin untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2 ya. Dalam keadaan pandemi seperti ini teman-teman semua, yang kita ketahui jarak di antara kita tidak saling berdekatan gitu kan. Namun dalam sebuah organisasi itu tidak menjadi sebuah alasan untuk masih tetap terus berjalan. Yang artinya tetap membangun komunikasi gitu ya. Kemudian dalam kondisi yang saling berjaga jarak karena anggota bidik misi dan KIP sendiri itu banyak ya, se-Indonesia ada. Langkah atau tindakan apa yang teman lakukan nih supaya antara pengurus Formabikip dengan anggota Forma Bikip yang artinya adalah semua penerima beasiswa bidik misi KIP dari angkatan 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang sekarang menjadi penerima aktif untuk masih bisa saling terkoneksi. Entah itu di antara setiap angkatan atau di antara semua angkatan. Bagaimana langkah teman-teman yang bisa teman-teman lakukan? Terima kasih. Oke, saya langsung izin menjawab ya, Pres Fahmi. Baik, Bismillah. Langkah yang kita lakukan berdua gitu dan juga dengan teman-teman pengurus. Yang pertama untuk menjaga koordinasi antara pengurus dengan bidik misi angkatan 2019, bidik misi angkatan KIP 2020, KIP 2021 dan seterusnya gitu. Bagaimana caranya? Yang pertama harus menanamkan sense of belonging gitu atau rasa memiliki. Rasa memiliki dari pengurus dulu tersendiri ini ya. Jadi ketika pengurus ini sudah memiliki rasa memiliki terhadap oh kita punya adik-adik yang harus digayat, oh kita punya mahasiswa bidik misi sebanyak itu yang harus tetap dijaga koordinasinya gitu. Oh kita punya teman-teman KIP, teman-teman adik-adik KIP yang harus dijaga koordinasi dengan sangat baik. Nah itu yang pertama, kita harus menjaga sense of belonging. Kemudian berupa aksinya seperti apa? Yaitu ke depan insya Allah nanti dari pengurus ini akan ada kegiatan atau proker safari internal gitu, safari internal kepengurusan atau safari internal kepada beberapa angkatan. Jadi nanti ke depan ini kurang lebih kita masih kasarnya aja gitu disampaikan karena waktu terbatas. Nanti pengurus ini bakal ada secara rutin gitu untuk berkoordinasi kepada tiap angkatan gitu. Selain ke tiap angkatan, kita juga pasti bakal ke tiap-tiap fakultas. Karenanya apa? Kita ini tidak bisa sebagai pengurus harus nunggu bola gitu. Harus nunggu mahasiswa bidik misi, mahasiswa KIP ini mengirimkan aspirasi salah satunya. Kita nggak bisa nunggu gitu. Kita yang harus jemput sebagai pengurus. Kita yang harus memulai. Kita yang harus istilahnya melakukan lebih dulu gitu untuk menjaga koordinasi. Karena kalau kita misalnya diam aja, kita tidak memulai dulu gitu. Jadi bagaimana mahasiswa bidik misi dan KIP ini bisa respect terhadap kepengurusan kita. Nah, mungkin selanjutnya bisa ditambahkan oleh Alfat.
Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Memang asas kekeluargaan ini harus perlu kami tekankan gitu ya, untuk menghadapi terutama di zaman pandemi ini yang berjarak begitu kira-kira. Dengan adanya asas kekeluargaan yang kami tekankan itu melalui program-program yang kami cetuskan, itu harapannya ya memang itu bisa mengeratkan, bisa menguatkan kekeluargaan gitu. Karena memang yang bisa kami usahakan itu ya minimal dari internalnya dulu begitu. Ketika internal sudah baik, ketika internal sudah kuat, itu kesananya lebih mudah untuk menjalankan program-program yang kami cetuskan gitu. Jadi memang tantangan tersendiri buat kami, terutama dari pengurus untuk menguatkan mereka-mereka yang terutama kayak mahasiswa bidik misi lah, bukan kita lepas daripada forum ya, ada mahasiswa bidik misi di situ, ada adik-adik yang bakal kita arahkan, bakal kita guide gitu kira-kira. Nah dari situ seperti yang tadi dikenakan oleh Firman, salah satu program kami yaitu safari internal gitu ya. Harapannya dengan safari internal ini bisa menguatkan lebih ya antara pengurus dengan mahasiswa bidik misi seutuhnya gitu. Jadi tidak ada yang namanya forum mahasiswa bidik misi yang tidak tahu dengan forum Formabi gitu, bahkan tidak tahu dengan pengurus-pengurusnya begitu kira-kira. Nah kembali lagi dengan safari internal ini kita bisa brandingkan melalui media sosial gitu. Dari media sosial akhirnya di situ antara mahasiswa bidik misi dengan Formabi. Nah, dari Formabi ini sendiri ya emang dari kami banyak salah program-program yang emang dikedepankan ya, maksudnya kedepan itu artinya kedepankan media sosial serta kayak internal gitu ya. Nah ini yang kami tekankan yang di masa pandemi ini ya, karena memang berjarak ya, kami tekankan kepada departemen advokasi gitu. Kami berusaha untuk mengoptimalkan departemen advokasi untuk merangkul semua mahasiswa bidik misi untuk semua fakultas dan ya khususnya fakultas ya, antar fakultas, sehingga dari advokasi ini terjalinlah koordinasi gitu antara forum dengan mahasiswa bidik misi KIP gitu. Dari Firman bisa dilanjut. Oke, balik lagi kepada visi kita yang berasaskan kekeluargaan atau istilah prinsip kita yang menjadikan forum bidik ini sebagai rumah gitu. Sekalipun ketika kita dalam proses menjemput bola, pastikan dalam menjemput bola itu kita ada masa istilahnya nggak akan terus tiap detik, pasti kita butuh waktu rehat. Dan di dalam waktu rehat ini, ketika kita sudah proses membangun rumah gitu, di Formabi ini sudah terbentuk sebuah rumah, insya Allah ketika ada masa istirahat kita dalam menjemput bola, nah yang dijemput ini sudah sadar gitu, yang dijemput ini sudah, oh iya ketika aku bingung, ketika aku harus pengen menyampaikan aspirasi, nggak harus bingung, dia udah bisa, mereka nih mahasiswa bidik misi dan KIP ini udah paham gitu akan kemana untuk pulang gitu, pasti ke rumah kita di Formabi UIN Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, teman-teman. Saya serahkan kembali ke moderator ya. Halo, mohon maaf ada gangguan jaringan. Apakah suara saya terdengar kembali? Ya sudah kedengaran moderator. Oke, langsung saja ya kita beralih. Sebelum beralih ke paslon nomor urut 1, apakah dari Bang Fahmi ada tanggapan
terkait apa yang sudah dijawab oleh paslon nomor urut 2? Cukup, moderator, dilanjut ke panelis berikutnya dan peserta berikutnya saja. Oke, bisa mulai diundi teman-teman KPU, dan persiapan untuk paslon nomor urut 1. Baik, yang terpilih daripada undian kali ini yakni Bang Doni. Untuk Bang Doni sebagai panelis dan penjawab dari pasangan calon nomor urut 2. Kepada Bang Doni dan pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan, nomor urut 1 maksudnya. Nomor urut 1 dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi ini pertanyaan untuk pasangan nomor urut 1 ya, benar moderator? Iya, betul. Bagaimana teman-teman paslon nomor urut 1, apakah sudah siap? Bismillah, insya Allah siap, Kak. Oke, Khadijah sudah. Hanafi, bagaimana? Aman? Insya Allah siap, Kak. Oke, sip. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman, hebat banget bisa sampai di tahap sampai dengan saat ini. Pertanyaannya untuk kalian, bagaimana cara kalian menghadirkan program kerja yang unggul dalam kepengurusan kalian. Jadi jika kalian nanti terpilih, program kerja yang seperti apa yang akan kalian jadikan program itu sebagai program kerja unggulan yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam artian program kerja itu memiliki nilai novelty atau pembaharuan yang sebelumnya itu belum pernah ada kepengurusan yang melakukan ataupun mengadakan program kerja tersebut. Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa, Kak. Oke, ya. Kalau begitu silakan untuk dijawab. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Doni terkait program unggulan yang itu sifatnya novelty ya, Kak. Betul. Jadi kami sudah ini juga sudah musyawarahkan berdua bersama Khadijah terkait program unggulan itu sendiri. Kami merencanakan kalau seandainya nanti paslon nomor 1 terpilih, kami merencanakan akan diadakannya pertama sosialisasi bidik misi secara serentak gitu di seluruh Nusantara. Bagi setiap penerima bidik misi itu akan melaksanakan sosialisasi serentak gitu kan. Kemudian akan ada nantinya gebyar berhadiah yang mana itu sifatnya diberikan pada saat sosialisasi serentak itu dilaksanakan. Artinya akan memberikan daya tarik tersendiri pertama kepada masyarakat sekitar, kemudian kepada sekolah-sekolah yang berada di tempat tinggal masing-masing. Hingga semakin banyak orang yang kenal dengan bidik misi dan orang yang kenal dengan KIP kuliah, sehingga mereka tahu, oh seperti ini bidik misi, seperti ini kuliah ternyata. Mereka memiliki jiwa yang solid gitu kan. Bahkan mereka memiliki perencanaan program yang luar biasa gitu. Bahkan mereka melaksanakan sosialisasi yang serentak gitu. Mungkin itu jawaban dari saya, mungkin ada tambahan. Ya, silakan. Baik, terima kasih Kak Yarda. Di sini saya akan menambahkan 2 program unggulan kami yang lainnya, yaitu di mana 2 program ini membagi 2 fokus, yaitu yang pertama fokus kami yaitu kepada penerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah di UIN Jakarta, dan yang kedua yaitu fokusnya selain di UIN Jakarta,
Jadi seluruh penerima beasiswa di Indonesia. Nah, apa programnya? Yang pertama, yang untuk internal atau untuk mahasiswa penerima UIN Jakarta, yaitu akan mengadakan kelas minat bakat. Nah, di mana kelas minat bakat ini dibagi menjadi 3 kelas ataupun 4 kelas. Yang pertama kelas desain, yang kedua kelas kepenulisan, dan yang ketiga yaitu kelas public speaking. Nah, di mana 3 kelas ini kami harapkan dapat membuahkan penerima yang dapat berprestasi gitu. Jadi bisa dilombakan misal di event A, event B yang diadakan nasional maupun internasional, insya Allah. Nah, jadi setiap kelas yang lulus bisa kita promosikan ataupun kita berikan arahan untuk lomba A, lomba B agar prestasi mereka makin meningkat gitu. Lalu selain itu, yang kedua, program unggulan kami yang kedua untuk eksternal ataupun selain mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah bidik misi di UIN Jakarta. Artinya di luar UIN Jakarta gitu. Jadi seperti misi kami yang kelima, yaitu membangun hubungan dan kolaborasi dengan lembaga dan organisasi lain. Maka kami berniat untuk mengadakan event atau program Gebiar Prestasi, di mana di dalamnya itu memiliki perlombaan-perlombaan yang dapat diikuti oleh seluruh oleh nasional ya, seluruh mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah di seluruh Indonesia. Dan di situ kami akan berkolaborasi dengan berbagai forum yang ada di Indonesia. Jadi kita selain berkolaborasi, kita juga dapat bersilaturahmi, bertukar pendapat, bertukar ide, dan juga di situ kita dapat mengembangkan bakat kita dan juga prestasi-prestasi yang akan dimunculkan di situ. Agar mahasiswa ini bukan dari UIN Jakarta saja, tapi dari seluruh Indonesia. Dan untuk membranding Formabik KIP itu sendiri gitu. Jadi sebagai penyelenggara utama daripada event Gebiar Prestasi. Sekiranya itu tambahan dari saya kembalikan kepada Ya, mungkin untuk jawaban cukup dulu dari kami paslon nomor 1. Kami kembalikan kepada Kak Doni. Baik, terima kasih jawaban dari teman-teman paslon 1, Hanafi dan juga Khadijah. Jawabannya baik sekali ya. Semoga apa yang sudah kalian jawab bisa nanti direalisasikan jika kemudian kalian terpilih sebagai ketua dan wakil ketua Formabik kepengurusan berikutnya. Iya, Kak. Baik, karena waktu sudah habis, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih buat teman-teman. Oke, terima kasih kepada Bang Doni selaku penulis daripada debat kali ini. Dan untuk selanjutnya, mana KPU? Ini ditujukan untuk kandidat paslon nomor urut berapa? Halo KPU. Yaudah kalau nggak bisa. Ditujukan untuk pasangan calon nomor berapa? Mana nggak panas? Oh ya. Oke. Kepada Bang Hanif, yakni dengan penjawab pasangan calon nomor urut 2, apakah sudah siap? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini dijawabnya sama satu paslon aja berarti. Iya Kak, satu paslon nanti di segmen yang terakhir ada apa jawab-jawaban, tanggapan dari kedua paslon. Oh, berarti yang saya tanyakan itu dijawab sama satu paslon, nggak dua paslon ya. Kalau request bisa nggak? Dua-duanya aja. Gimana KPU ini? Cukup satu saja, Pak. Pres Hanif, nggak boleh dua. Satu aja cukup, oke? Oh iya, tidak apa-apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kenalkan, saya Hanif Hidayatullah. Salam takzim saya kepada teman-teman DPO dari angkatan 16 dan 17. Juga mengurus Formabi KIP tahun 2021-2022. Izinkan saya bertanya kepada paslon yang ditujukan. Di dalam ADART Formabi itu setidaknya ada 3 tujuan yang harus kita capai. Nah, apakah ketiga poin tujuan tersebut? Mudah-mudahan calon bisa menguraikannya. Dan salah satu capaian yang harus dijalankan oleh Formabi adalah kita kan punya namanya struktural dari nasional sampai ke bawah. Nah, tolong diuraikan struktural Formabi KIP atau struktural bidik misi dan KIP dari nasional sampai ke forum kampus. Terima kasih. Halo? Itu masih ke-mute kayaknya itu. Mohon maaf sebelumnya untuk Alfat dan juga Firman bisa unmute nggak? Halo? Oh, maaf Ya. Kak. Sudah terdengar? Sudah. Apa masih di mute? Sudah. Oh, oke, baik. Bismillah. Tadi pertanyaan Bang Hanif ya, Pres Hanif terkait yang pertama itu singgungan tujuan ya, tujuan yang daripada Formabi KIP itu sendiri yang ada 3. Mungkin saya tidak bisa mendetailkan secara detail banget, tapi ada beberapa poin yang bisa diangkat. Yang pertama itu Formabi KIP itu kan sebagai media silaturahim ya antara mahasiswa penerima beasiswa bidik misi dan juga KIP kuliah gitu kan. Nah itu poin pertama. Yang kedua itu kan menghubungkan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi dan KIP kuliah dengan pengelola
dan KIP Kuliah Nasional gitu, Kemenak dan Kemenrisdikti. Dan juga yang ketiga itu menampung aspirasi serta minat dan bakat baik akademik maupun non-akademik. Nah, ini poin ketiga ini kan kaitannya juga dengan misi yang tadi kita sudah punya gitu kan. Nah, dalam mencapai tujuan itu, apalagi yang poin di sini yang poin 2 itu menghubungkan mahasiswa penerima bidik misi itu dengan yang tingkat nasional gitu kan. Nah, ini kan kaitannya dengan struktural yang ada di Forma Bikip UIN Jakarta secara nasional gitu kan. Nah, kalau misalnya struktur organisasi Forma Bikip itu setahu saya pribadi gitu. Yang pertama kan secara di internal kampus itu ada pelindung ya pastinya, ada pelindung, kemudian ada penasehat, ada pembina Forma Bikip, kemudian ada dewan pertimbangan organisasi, kemudian ada pengurus dan juga ada anggota. Nah, pelindung kita sendiri kan itu Rektor UIN Syarifudin Jakarta. Kemudian kan penasehatnya itu ada daripada pihak kemahasiswaan, kemudian pembina itu Bu Yeni gitu, kemudian pembina selanjutnya itu kan dari pihak ADM dan juga BBM. Nah, untuk DPO tersendiri salah satunya kan ada Pres Hanif, ada Kak Una, kemudian ada Kak Aziza dan seterusnya. Nah, kemudian untuk pengurusnya ada yang dari Pres Fahmi yang sekarang dan teman-temannya, dan ada anggotanya termasuk saya pribadi dan teman-teman yang anggota. Seperti itu, Pres. Mungkin dilanjutkan sama Alfat. Oke, gimana pada Saudara Alfat? Apakah ada tanggapan atau cukup? Halo, halo. Gimana? Dicukupkan atau masih ada tambahan? Mungkin dari saya dicukupkan, dari kami berdua. Terima kasih. Oke, dipersilakan kepada Bang Hanif untuk menanggapi. Baik. Saya kira tadi lama untuk menjawabnya, bakal ada jawaban yang banyak juga ya. Ternyata masih sisa 3 menit. Intinya gini, buat calon ketua dan nanti calon pengurus dan siapapun itu keluarga besar bidik misi KIP UIN Jakarta. Dasar daripada kita berorganisasi itu harus ngerti gitu kemana tujuan, kemana arah daripada organisasi ini. Nah, salah satunya adalah dengan ADART. Teman-teman semua harus paham ADART. Sehingga apa yang kita laksanakan itu tidak ngawang. Kalau bahasa jakselnya itu tidak ngablu gitu ya. Itu ya, teman-teman. Nah, terus yang kedua, teman-teman itu punya struktural dari tingkat nasional. Kita punya Bapak dari Kemenag, kita juga dari Kemdikbud juga masih ada, gitu ya. Terus di bawahnya ada namanya Permadani Diksi Nasional. Di sana ada Dewan Pembinanya, Dewan Pengarahnya, gitu. Kita juga ada cabang DKI Jakarta dan Banten. Nah, teman-teman harus tahu itu semua. Jadi
silaturahminya itu nggak terkungkung cuma di UIN Jakarta. Ya, teman-teman itu berselancar bisa sampai nasional. Kemudian teman-teman ini sekarang ngurus, kalau misalnya diambil dari angkatan 2019 ke 2021, kali per angkatan 505 orang, itu sudah berapa? 1.500-an ya. Gitu. Nah, teman-teman ini lebih besar tanggung jawabnya. Jadi, bawa nih kami semua ini yang 1.500 orang untuk benar-benar bisa sampai ke level nasional gitu. Sementara faktanya, ini teman-teman ADART aja kayaknya belum baca. Terus tidak kompak misalnya. Nah, itu harus diperbaiki semuanya. Ini saya ngomong kedua paslon sih sebenarnya. Udah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukan daripada Bang Hanif. Semoga tidak hanya bermanfaat bagi paslon, akan tapi bermanfaat kedepannya untuk kita semua selaku penggerak organisasi di kemudian hari. Oke, untuk selanjutnya kepada Kak Aziza selaku panelis dan DPO juga yang akan memberikan pertanyaan kepada kandidat pasangan calon nomor urut 1. Kepada Kak Aziza, apakah sudah siap, Kak? Insya Allah. Dan kepada paslon nomor urut 1, apakah sudah siap? Insyaallah, Kak. Allah siap, Kak. Oke, langsung saja kepada Kak Aziza Sobiroh, disilahkan. Oke, bismillah, alhamdulillah, syukurillah. Syukran. Terima kasih banyak buat moderator, panitia, dan pengurus yang Masya Allah banget pada kesempatan malam kali ini. Tapi sebelum saya menyampaikan pertanyaannya, izinkan untuk sama-sama kita luruskan niat. Dan ini sudah semakin malam, tapi semoga kita bisa dapat ilmu di sini. Mohon maaf dan yang terhormat ya, kakak DPO, Kak Hanif, Pres Adi, yang berhalangan hadir, dan teman-teman kakak dan teman-teman DPO lainnya, serta Pres Fahmi dan Pres Doni ya. Meskipun saya kakak tingkat, saya alumni bidik misi dari angkatan 2017, alhamdulillah sudah alumni. Di sini izin nyampein pertanyaan ya. Pertanyaannya simpel. Kalau misalnya tadi pas Pres Hanif itu nyebutinnya yang cerdas cermat ya, tapi itu esensial banget karena kita perlu banget untuk tahu tujuan organisasi. Kalau saya lebih ke pertanyaan dasar nih, Khadijah dan Yarda ya dipanggilnya ya. Pertanyaan dasarnya adalah, kita tahu bahwa saat ini kalian sedang berjuang gitu ya sampai titik ini untuk menjadi sepasang pemimpin gitu ya untuk Permadi. Nah, definisi pemimpin sendiri sebenarnya tiap orang beda-beda gitu ya. Tapi ya kalau misalnya dari aku pribadi gitu ya, pemimpin bukan dia yang berada di paling atas, tapi dia yang bisa menciptakan atau membentuk pemimpin-pemimpin lain. Meskipun sebenarnya pemimpin itu terbentuk dari lahir gitu ya, ada yang dilahirkan, tapi pemimpin itu lebih kuat dibentuk gitu. Nah, mau nanya nih, kira-kira gitu ya, kepemimpinan menurut kalian itu seperti apa? Dan dari sosok Pres Fahmi ya sama Pres Doni ya, yang mungkin kalian ketemu gitu ya, yang bisa berinteraksi langsung, sosok tipe kepemimpinan apa, atau misalnya apa ya, ciri-ciri atau mungkin kayak gaya kepemimpinan yang seperti apa gitu yang mereka terapkan gitu, dan kalian mau nerapin yang kayak gimana gitu sih. Itu aja pertanyaannya. Silakan. Bisa dipahami kan ya pertanyaannya ya? Oke, kepada pasangan calon disilakan. Halo, apakah sudah dipahami?
Mohon maaf Kak, boleh diulangi sekali lagi? Oke, aku langsung ulangi ya. Jadi, pemimpin itu menurut kalian seperti apa? Dan kalau misalnya kalian melihat sosok Fahmi sama Doni yang memimpin Formabi, yang kalian langsung berhadapan dengan mereka, apa ya? Kalian belajar kepemimpinan apa di mereka? Jadi belajar dari Pres Doni sama Pres Fahmi itu seperti apa gitu ya? Terus nanti kalian bakal nerapin itu atau enggak gitu? Kalian gaya kepemimpinannya nanti mau gimana gitu? Paham kan ya? Oke, baik. Insyaallah Oke, paham. sip. Oke. Ya, izin menjawab ya Kak. Jadi menurut saya kepemimpinan itu bukan hanya yang bisa mengontrol ataupun memimpin diri sendiri, tapi juga bisa apa ya, menarik orang lain agar bisa bergerak lebih maju ataupun lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Nah, menurut saya Pres Fahmi dan Pres Doni seperti apa sih kepemimpinannya? Menurut saya luar biasa. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang sangat memberikan contoh yang baik untuk anggota-anggotanya ya, terutama soal komunikasi dengan baik gitu, tanpa ada seperti intervensi dan atau yang lainnya gitu, tanpa ada kayak emosional dan lainnya. Jadi kami sebagai terutama saya sebagai adik tingkatnya gitu ataupun juniornya, jadi merasa bahwa Formabi benar-benar jadi keluarga gitu. Jadi gaya kepemimpinannya tuh bukan kayak hierarki gitu, yang apa memimpin apa sih, bukan yang bossy gitu. Jadi merangkul benar-benar teman-teman anggota gitu maupun apa penerima beasiswa bidik misi itu. Jadi sangat demokratis dan juga benar-benar menjadi contoh atau panutan untuk terutama saya yang masih belajar untuk menjadi lebih baik, bukan hanya sebagai pemimpin tapi juga sebagai orang yang dapat dipimpin gitu. Lalu Kak Pres Doni dan juga Pres Fahmi itu dapat saling mengisi dan juga saling melengkapi gitu. Jadi apapun yang terjadi mereka berusaha mencari solusi dengan komunikasi yang baik gitu. Apapun permasalahannya mereka berusaha untuk musyawarah dengan anggota-anggota tanpa musyawarah dan juga koordinasi dengan anggota-anggota yang ada dan menerima masukan-masukan yang ada gitu tanpa membantah dengan kurang baik. Tapi mereka benar-benar menerima masukan-masukan yang ada gitu. Ya, menurut saya seperti itu. Silahkan Kak Yarda. Ya, izin menambahkan jawaban dari Khadijah sendiri. Benar sih seperti yang dikatakan oleh kakak Azizah tadi, bahwa pemimpin bukan sekedar pemerintah orang di bawah. Sosok pemimpin membantu diri mereka dan orang lain untuk melakukan hal yang benar gitu. Mereka menetapkan arah, membangun visi yang menginspirasi dan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, jadi bisa diartikan kepemimpinan adalah tentang memetakan kemana Anda atau kita semua harus mengarahkan atau harus pergi untuk berhasil sebagai tim atau organisasi. Nah, ditambah terakhir ada beberapa poin-poin dari kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Yang pertama, adanya inisiatif, kemudian dari pembimbing, menciptakan kepercayaan, membangun moral dan koordinasi. Nah, semua itu kalau dipandang dari sebentar. Yarda tolong mic-nya atau mungkin pusat speakernya di ini lagi, soalnya agak keresak-keresak nih di saya. Oh gitu Kak, iya baik. Oh, udah aman. Itu dari mana tadi nggak jelasnya Kak? Pemimpin, tentang masih definisi pemimpin. Oh, masih definisi tadi Kak? Ya baik. Minum. Ya. Mungkin saya ulang kembali. Kita bisa mendefinisikan, mengambil sebuah kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah tentang memetakan
kemana kita harus pergi atau kemana kita harus berjalan untuk berhasil sebagai sebuah tim atau sebagai sebuah organisasi gitu. Nah, itu yang dikatakan dengan kepemimpinan. Nah, untuk mencapai sebuah keberhasilan tersebut gitu, untuk mencapai arah yang dituju, maka sosok pemimpin yang akan dijadikan pemimpin tersebut ada beberapa poin yang itu harus dimiliki oleh mohon maaf. Halo. seorang pemimpin gitu. Nah, apa itu poin-poinnya? Yang pertama ada jiwa inisiatif. Mohon maaf, terpaksa moderator potong karena durasi waktu sudah habis ya. Gimana Kakak, apakah ada tanggapan? Oke, Masya Allah, tabarakallah. Barangkali buat kalian semua paslon urut 1 maupun 2. Sebenarnya ini untuk semua ya, nggak cuma untuk paslon, nggak cuma untuk paslon 1, 2, tapi untuk teman-teman semua, termasuk juga pengurus yang nantinya akan lengser gitu ya, akan segera purna. Pun dengan teman-teman adik-adik semua, halo ya, salam kenal. Ada tanggapan sedikit dari saya pribadi dan teman-teman hasil diskusi bahwa pertama, penting banget untuk kita tahu juga ilmu tentang kepemimpinan gitu ya. Terima kasih tadi udah memaparkan definisi kepemimpinan versi kalian, dan pastinya hal ini jangan hanya teori aja ya, hal ini jangan teori aja, jadi teman-teman semua harus bisa mengaplikasikannya. Toh diri kita juga adalah seorang pemimpin. Nah, ada beberapa hal yang harus aku sampaikan di sini, karena pertama, pemimpin itu pastinya harus peka dengan keadaan lingkungan, peka dengan keadaan rekan kerja, peka dengan keadaan hal-hal lain yang di sekelilingnya gitu ya, pasti. Karena dengan kepekaan itu kita bisa tahu gitu ya, step apa yang bisa kita lakuin untuk menyelesaikan suatu masalah. Terus pastiin juga kita lihat sejarah. Makanya tadi ditanyain, contohnya sejarah yang paling dekat dengan kalian adalah dengan kepemimpinannya Pres Fahmi dan Pres Doni. Nah, lihat sejarah gitu ya, bagaimana mereka cara pemimpin gitu ya. Bagaimana mereka dengan dengan teman-teman sejawat gitu, bagaimana mereka dengan rekan-rekan di departemen gitu ya, bagaimana dengan kemahasiswaan gitu yang paling atas. Dan yang pasti penting banget untuk sering banget lihat sejarah itu dengan diskusi juga dengan DPO dan alumni. Karena ada beberapa masalah atau misalnya hal yang tidak terjadi di kepengurusannya Fahmi, itu terjadi di DPO, di kepengurusannya DPO gitu ya. Terus jangan lupa dengan kita ngelihat sejarah flashback gitu ya, kita jadinya bisa berhati-hati untuk ngulangin kesalahan yang sama atau misalnya kekurangan yang sama. Terus yang kedua, setelah kita tahu sejarahnya gitu ya, kalau misalnya nemuin masalah tertentu, ingat kita juga harus bisa modifikasi, harus bisa nyari solusi bareng-bareng sama teman-teman sejawat kalian yang nantinya menjadi pemimpin bareng-bareng gitu ya. Nyari jadi pengurus bareng-bareng, nanti jadi anggota bareng-bareng gitu ya. Jadi nyari ide segar dari mereka, karena biasanya anak-anak baru tuh idenya lebih segar nih. Mana nih suara 2021 nih? Pas biasanya tuh lebih segar gitu kan. 2020, 2021 gitu ya. Dan pastinya juga dari teman-teman sama adik-adik juga. Ini juga paling penting nih, poin di mana seorang pemimpin itu adab itu harus banget diperhatikan. Itu penting. Adab gimana kalau misalnya hal sepele aja, misalnya ada pertanyaan yang mungkin menurut kita tuh, oh pertanyaan kok gini ya atau gimana gitu. Tapi kita harus tahu adabnya untuk menjawab pertanyaan itu gimana gitu. Sederhananya gitu. Apalagi kalau misalnya ini adab ke atasan, maksudnya ke kemahasiswaan misalnya, adab ke DPO, adab ke teman-teman, adab ke adik-adik gitu ya. Itu penting banget untuk memperhatikan adab. Terus selanjutnya adalah jangan lupa riset. Riset kayak misalnya nanti tuh organisasi-organisasi lain tuh dalam masa pandemi itu gimana sih cara ngaplikasinya, kok mereka bisa hebat banget gitu. Oh kok kenapa ya misalnya kalian juga bisa cari di sosmed gitu. Kayak misalnya BEM UI atau gimana gitu, kok bisa ngelaksanain gini. Coba di riset gitu. Dicari tahu lah gitu. Terus hal yang paling penting lagi adalah jangan lelah untuk nyari ilmu. Jangan ngerasa kita udah paham kepemimpinan, ya udah tinggal dijalanin aja gitu. Akhirnya misalnya omongan kayak aku gini yang cuman ya orang biasa aja gitu. Jadinya ya udahlah lewat aja. Nah, itu penting banget untuk kita tuh jangan lelah nyari ilmu juga gitu. Dan tadi rada kepikiran yang tadi mau bikin kelas KMB, sebenarnya program ini tuh udah dicanangkan dari angkatan-angkatan sebelumnya, angkatan Bang Hanif juga udah dicanangkan gitu ya. Angkatan Pres Adi juga udah dicanangkan gitu, tapi qadarullah belum terlaksana gitu. Nah,
gimana caranya kalian nih nanti ngobrol-ngobrol sama kita-kita gitu. Ngobrol-ngobrol sama kita-kita gimana nanti pengaplikasiannya dan segala macem gitu ya. Tolong dicari tahu gitu, kayak gitu ya. Dicari tahu terus aplikasinya gimana. Dan qadarullah juga aku ngurusin KMP di salah satu organisasi UKM di UIN juga ya. Jadi dulu. Jadi misalnya kalau mau sharing-sharing gitu. Jadi jangan sampai kita menutup diri, ya udahlah ini angkatan kita aja yang ngedesain, tidak. Tapi kita harus belajar dari banyak hal gitu. Dan intinya semua berasal dari kepemimpinan, semua berasal dari mindset-nya kita gitu. Jadi aku saranin ada satu program sih buat kalian, kalau misalnya kalian nanti siapapun mau paslon 1, mau Alfat Firman atau misalnya Hanaf Yarda Khadijah, adain latihan dasar kepemimpinan, di mana soft skill kayak kepemimpinan itu dibahas, di mana administrasi juga dibahas. Jadi kayak tadi pertanyaan Kak Hanif yang sebenarnya pertanyaan dasar gitu, kayak susunannya tuh gimana sih dari nasional ke kampus gitu, kan sebenarnya dasar, kita bisa nyebutin. Tapi kalau misalnya tidak ada informasi itu dari awal, kita kan jadi bingung. Nah ini sebenarnya penting untuk kita semua gitu. Jadi mungkin itu aja, sorry kalau kepanjangan dan semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, semoga Allah memudahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Oke, terima kasih kepada semua panelis yang terlibat dalam debat pada malam hari ini. Menginjak ke segmen yang terakhir, yakni satu pertanyaan dari KPU atau dari teman-teman mahasiswa bidik misi KIP dan yang udah disaring oleh teman-teman dari KPU. Untuk teknis segmen keempat, durasi setiap kandidat paslon maksimal 3 menit, ditanggapi oleh setiap kandidat. Jadi satu pertanyaan sama, satu pertanyaan ditujukan kepada satu kandidat, kemudian ditanggapi oleh kandidat yang lain. Begitu, apakah bisa dipahami? Oke, langsung saja. Ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama dimohon untuk siap-siap kedua paslon. Pertanyaan pertama ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya sebagai berikut. Dan diinfokan kembali kepada pasangan calon nomor urut 2. Dimohon untuk menyimak. Pertanyaannya, ibarat cermin, maka kepemimpinan yang sekarang adalah gambaran dari kepemimpinan yang akan datang. Formabi KIPK akan menemukan wajah baru dalam estafet kepemimpinan ini. Jika kamu diberi kesempatan untuk menengok kembali ke belakang, maka kekurangan apa saja yang kamu temui dari kepengurusan sebelumnya. Lalu untuk menutupi atau memberikan solusi apa yang bisa kamu wujudkan secara nyata dari kekurangan tersebut agar tidak terulang kembali di masa kepengurusanmu. Itu pertanyaan pilihan dari KPU dari peserta. Kepada nomor urut 1 dipersilakan, dan kepada nomor urut 2 dimohon untuk bersiap-siap. Silakan. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaannya. Kekurangan daripada periode sebelumnya atau yang sekarang masih berjalan, yaitu menurut saya terhadap kesadaran komitmen daripada anggota Formabi KIP itu sendiri, ataupun pengurus Formabi KIP itu sendiri. Jadi masih ada yang melalaikan tugas-tugasnya dan masih ada yang sibuk dengan egonya masing-masing atau sibuk dengan kesibukannya masing-masing dan mengabaikan terhadap tugasnya di Formabi KIP. Untuk itu, seorang pemimpin harus merangkul teman-temannya lebih erat lagi gitu,
lebih intens lagi komunikasinya dan juga memperbaiki koordinasi dengan anggota maupun dengan kepengurusan. Jadi selain daripada kesadaran terhadap komitmen anggota, maka koordinasi kepada penerima-penerima beasiswa juga harus selalu dibangun agar kekeluargaan Formabi KIP itu sendiri tidak hanya terasa di kepengurusan, namun juga terasa di mahasiswa bidik misi KIP kuliah yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kepada Kak Yarda dipersilakan untuk menambah. Pas dulu. Ya, mungkin cukup sekian jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup KPU bisa dihentikan timernya. Halo KPU. Baik, terima kasih. Mohon maaf, tadi ada salah ucap dari moderator yang seharusnya 5 menit jadi 3 menit. Mohon maaf sebelumnya pada pasangan nomor urut 1. Kemudian untuk selanjutnya disilahkan kepada pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi kandidat pasangan calon nomor urut 1. Pada paslon nomor urut 2 disilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menanggapi daripada paslon nomor urut 1 terkait koordinasi. Memang saya afirmasi ya terhadap paslon nomor 1 gitu. Karena memang koordinasi di kepengurusan sebelumnya itu memang saya lihat bahwa kurang gitu kira-kira. Karena memang wajarnya bisa kita lihat bahwa di pengurusan ini kan memang KIP ini lahir ketika kepengurusannya Pres Fahmi gitu. Jadi antara KIP dengan bidik misi saya kira masih ada chemistry gitu. Jadi masing-masing sehingga dari itu ya mungkin rada wajar lah karena emang baru pertama gitu. Itu bisa kita evaluasi terkait koordinasi gitu. Kemudian mungkin dari Firman bisa menanggapi. Baik, terima kasih. Saya izin menanggapi jawaban paslon 01. Kaitannya tadi tentang komitmen, kesadaran terhadap komitmen ya dari setiap anggota itu, menurut saya, ya saya juga afirmasi ya terhadap itu karena melihat sendiri bahwasanya masih ada yang kurang memiliki atau sense of belonging terhadap komitmen, sense of belonging terhadap kalau misalnya diri saya ini di Formabi gitu itu masih kurang sehingga dalam proses atau kinerja seorang anggota itu ataupun pengurus dalam melaksanakan tugasnya itu masih kurang gitu kan. Nah, saya juga memiliki salah satu saran nanti di kepengurusan selanjutnya di paslon 02 ini apabila terpilih gitu. Berarti ini kan kaitannya sama proses pemilihan ya atau open recruitment itu pengurus di Formabi KIP ini. Nah, di sini di proses oprek ini lebih ditekankan kembali gitu dan juga nantinya kita bisa lebih mempertimbangkan dengan hal-hal yang sudah terjadi di sebelumnya. Ketika hal-hal sebelumnya kita sudah membaca misalnya seorang si A nih sudah terbaca ternyata memiliki banyak sekali kegiatan gitu. Kita juga bisa riset kepada kegiatan-kegiatan yang sudah dijalani sama si A ini. Apakah si A ini bertanggung jawab gitu terhadap kegiatannya. Nah, kita juga dalam oprek ini istilahnya lebih detail gitu, lebih bisa memilah gitu. Kiranya ini pantas nggak untuk menjadi seorang pengurus gitu. Karena kan di sini pengurus ini kita itu menginginkan pengurus yang sama-sama membangun rumah gitu, membangun dan menjadikan Formabi KIP ini sebagai rumah gitu. Artinya kalau misalnya seorang rumah aja dikerjakannya sama hanya beberapa orang, pasti akan terbentuknya sangat lama dan juga nggak rapi gitu. Tapi ketika kita bisa mengurusnya, membangun rumahnya ini bareng-bareng, itu akan lebih cepat dan juga akan lebih tepat gitu. Nah, ini kaitannya dengan kekurangan kesadaran yang ada
di keanggotaan gitu. Nah, selanjutnya, selain daripada itu sebagai petinggi-petingginya misalnya di pengurusnya ini, di BPH ini harus menjadi role of model gitu. Artinya kenapa? Mungkin ketika anggotanya ini melihat dia ini malas-malasan karena ya kakak yang pengurus ini aja males gitu. Terus kakak si ini aja males, ya aku juga males lah gitu kan bahasanya. Jadi sebagai pengurus ini kita juga harus sadar kita ini role of model loh. Kita itu diikutin loh sama anggota kita. Ketika kita kayak malas-malasan, anggota juga pasti ngerasa bakal malas. Tapi ketika kitanya semangat gitu, pasti anggota juga ikut semangat. Ya mungkin saya kembalikan ke Alfat mumpung masih ada waktu. Silakan. Saya afirmasi ya terhadap Pak Firman. Kemudian hal-hal yang perlu dibedah daripada pengurus kemarin adalah mungkin saya melihat dari kacamata branding ya. Saya lihat bahwa media sosial di Formabi khusus kemarin itu masih belum optimal lah. Brandingnya itu masih perlu yang masih banyak yang perlu dievaluasi begitu, karena memang ya di masa pandemi ini emang di branding media sosial ini sangat penting gitu. Saya lihat bahwa memang kurang optimal mungkin dari segi SDM atau mungkin ya skill gitu begitu kira-kira, karena emang dari SDM memang saya lihat belum terlalu profesional dalam menjalankan khususnya di bidang branding gitu. Ya harapannya nanti kedepannya dengan adanya minat bakat mahasiswa kita bisa menjalankan program, salah satunya bentuk yang tadi dikatakan oleh Khadijah, dari saudari Khadijah itu pelatihan desain dan segala macam, sehingga branding di Formabi itu bisa terlihat gitu. Dan Formabi bisa dikenal khususnya di UIN Jakarta, karena emang banyak yang tidak tahu juga gitu ya tentang Formabi gitu lah, dan luar ya. Terus ini umumnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kandidat paslon nomor urut 2 atas pemaparan dan tanggapan terkait jawaban dari paslon nomor urut 1. Beralih ke pertanyaan yang kedua yang akan ditanggapi, mula-mula akan ditanggapi oleh paslon nomor urut 2 dan akan ditanggapi kembali oleh paslon nomor urut 1. Pertanyaannya sebagai berikut. Mungkin beberapa dari kita sebagai penerima KIPK itu enggan atau malas mengikuti acara-acara dari Formabi. Ini dari salah satu penerima beasiswa. Bagaimana langkah kakak-kakak sekalian dalam mengatasi hal ini? Apakah akan ada inovasi atau bagaimana? Pada pasangan calon nomor urut 1 dipersilakan. Mohon maaf. 2 ya. Iya, maaf. Siap. Terima kasih moderator. Saya izin menjawab terlebih dahulu. Kaitannya dengan seberapa respect sih masyarakat bidik misi dan KIP terhadap kegiatan-kegiatan Formabi gitu kan. Nah, kalaupun ada yang kurang respect, kenapa gitu kan? Saya mencoba menjawab dari sudut pandang saya pribadi dan nantinya akan dijawab dari sudut pandang keorganisasian gitu. Nah, menurut saya pribadi, ini kaitannya dengan hal tadi yang tadi sudah sesuai dengan misi gitu kan. Kita bisa mensupport gitu dan merealisasikan aspirasi gitu kan dan minat bakat daripada mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah. Nah, kenapa dari hal ini? Nah, misalnya kayak hal-hal kecil aja. Kita harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai mahasiswa penerima bidik misi dan KIP. Salah satu contohnya misalnya laporan gitu. Ketika teman-teman mahasiswa bidik misi dan KIP ini masih kesulitan dalam penyusunan laporan, nah di sini sebagai keorganisasian Formabi ini bisa terjun untuk membantu. Nah, karenanya ketika misalnya kita udah ikut terjun membantu dan mahasiswa masyarakat bidik misi dan KIP ini merasa kita ini dibantu, kita ini dianggap sebagai keluarga yang ketika diminta bantuan kapanpun, dalam keadaan apapun gitu, dimanapun bisa gitu kan. Nah, itu bisa timbulnya respect gitu, respect yang ada dari masyarakat bidik misi dan KIP kuliah ini. Ketika respect itu sudah ada, kayak misalnya
wah bener nih Formabi baik nih membantu ini sana sini, kita lagi kesulitan terkait laporan dibantu, kita lagi kesulitan perihal apa namanya misalnya nilainya agak kurang gitu kan, dan itu dicurhatkan ke Formabi, Formabi respect, responsif. Nah di situ nanti masyarakat bidik misi dan KIP ini merasa kayak dianggap dan juga ditarik gitu, kayak ini kita semua keluarga, jadi salurkan saja aspirasi, salurkan saja keluh kesah gitu kan. Nah dari situ ketika misalnya masyarakat bidik misi dan KIP sudah mulai menganggap adanya Formabi, sudah merasakan kehadiran keluarga di Formabi, pasti proker-proker apapun yang sifatnya kecil ataupun besar, kalaupun tidak bisa berkontribusi secara terlihat, paling tidak berkontribusi secara tidak terlihat. Misalnya kayak dia membantu sebar-sebar flyer donasi, dia membantu sebar-sebar flyer kegiatan sehingga bisa meramaikan. Gitu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Alfat. Terima kasih. Ya, terima kasih saya akan menjelaskan. Mungkin simbiosis mutualisme daripada organisasi emang harusnya ada gitu kan antara mahasiswa KIP dengan pengurus gitu. Karena emang dengan yang mungkin sudah kami sebutkan ya, program kami adalah safari internal. Nah, dari situ ya harapannya dari kami itu ya bisa lebih dekat lagi kepada KIP gitu. Lebih dekat lagi terhadap apa namanya kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh KIP, terus kita bisa menyalurkan gitu, kita bisa mendengar aspirasi mereka, kemudian ya salah satu adanya format kan menjembatani gitu kan, menjembatani minat bakat mahasiswa. Ya terlebih seperti saudara Firman tadi yang katakan bahwa boleh ada pelatihan laporan segala macam, dan itu bisa diketahui bukan hanya kita kayak nyebarin media sosial, nyebarin pamflet segala macam, tidak gitu, tidak sebatas itu. Kami harus benar-benar terjun ke lapangan, benar-benar safari dakwah ke tiap-tiap fakultas, sehingga dari mahasiswa khususnya KIP ini ya bisa lebih mengenal lebih dekat lagi gitu kan kepada pengurus Formabi gitu, kepada Formabi. Dan emang harapannya dari situ bisa menguatkan kekeluargaan ya, seperti visi kami ya, asas kekeluargaan yang benar-benar kami tekankan, dan itu salah satunya direalisasikan melalui program Safari Dakwah yang telah kami putuskan tadi gitu kan. Kita dari Firman boleh. Oke, terakhir ini kaitannya dengan kembali lagi kepada respect ya. Pasti kita juga harus mempunyai list database gitu. Misalnya minat gini, minat dan bakat kita harus, selain kita sosialisasikan, kita juga harus mencatat gitu. Karena kalau misalnya tidak dicatat, suatu saat kita pasti bakal lupa gitu. Dan juga kita harus bisa melis juga prestasi-prestasi yang mereka miliki. Nantinya kita bisa membantu menyalurkan mahasiswa ini nih, mahasiswa bidik misi dan KIP kuliah ternyata prestasinya bagus, kita bisa membantu menyalurkannya di beasiswa SAA gitu. Dan nantinya ketika terkhusus mahasiswa yang berprestasi ini pasti akan mempunyai respect yang lebih. Nah, sehingga nanti proker apapun, kegiatan apapun yang dilaksanakan oleh Formabi ini nanti bisa dibantu, paling tidak minimal sudah menjadi panitia gitu untuk orang-orang yang benar-benar dikhususkan, yang tadi itu yang benar-benar kita bantu gitu. Pasti kan, tapi kita tidak pandang bulu ya, kita pasti harus membantu semua masyarakat bidik misi dan KIP kuliah, tapi kita juga harus melihat kebutuhan. Mohon maaf, waktu saudara sudah habis, monggo saya cut. Untuk selanjutnya saya beralih ke pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Pada pasangan calon nomor urut 1, disilakan. Ya, izin menjawab, menanggapi jawaban dari paslon nomor 2 terkait respect tadi. Memang benar kalau seandainya di dalam sebuah organisasi itu belum terdapat jiwa respect di dalamnya, maka organisasi itu memang organisasi yang mati gitu. Organisasi itu nggak hidup gitu kan. Memang betul hal yang dibutuhkan oleh respect tersebut adanya support dari pertama keanggotaan, kemudian dari kepengurusan gitu. Nah, sehingga ketika ketika support itu telah ada gitu, maka otomatis sesuai dengan yang disampaikan oleh
setiap penerimanya atau setiap anggotanya pasti akan merasa dihargai di dalam organisasi tersebut gitu. Nah, kemudian tadi juga dikatakan oleh paslon nomor 2 adanya list database, kemudian ada list sehingga kita mengetahui ada prestasi, kemudian bakat minat mereka gitu kan. Cuman saya sedikit bertanya gitu kepada paslon nomor 2 gitu kan, izin menanggapi terhadap jawaban tersebut. Kalau seandainya support tersebut telah diberikan gitu, tahu-taunya respect dari anggotanya masih belum ada gitu. Nah, bagaimana paslon nomor 2 ini menanggapi gitu? Mungkin itu tanggapan dari saya. Mungkin ada tambahan dari saudari Khadijah, silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Yarda. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Ya, saya afirmasi terhadap tanggapan daripada pasangan calon nomor urut 2 tentang support dan juga realisasi terhadap aspirasi teman-teman beasiswa sekalian, utamanya bidang. Karena support dari kita itu sangat-sangat penting untuk kelancaran program-program yang akan dijalankan. Nah, maka dari itu kita sebagai pengurus Forma BKIP kuliah jangan hanya berfokus pada branding nama Forma BKIP kuliah di luar, tapi kita juga harus berfokus kepada memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dari penerima beasiswa ini sendiri. Karena pada dasarnya Forma BKIP itu wadah untuk aspirasi dan juga aspirasi-aspirasi daripada penerima beasiswa itu sendiri. Jadi kita tidak boleh menghilangkan ataupun meninggalkan tujuan daripada dibuatnya dan dibangunnya Forma BKIP. Jadi itu kembali lagi kita tidak boleh hanya berfokus pada satu tujuan, hanya berfokus pada satu keinginan, tapi kita juga harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan ya seperti yang tadi Kak Firman katakan seperti laporan ataupun yang lainnya, karena penerima beasiswa ini, mohon maaf, ya penerima beasiswa ini bukan ibaratnya mereka itu membutuhkan uang beasiswanya dan juga membutuhkan bimbingan-bimbingan kita untuk kewajiban-kewajibannya terhadap beasiswa itu sendiri, seperti laporan, pembuatan laporan, ataupun bimbingan untuk membuat laporan dan juga informasi misal pencairan ataupun pengisian KRS dan lain sebagainya. Maka dari itu sangatlah penting untuk kita perhatikan gitu, agar ketika kita perhatikan maka mereka juga akan, oh iya nih kakak-kakak ini udah bantu kita buat membantu kita buat membuat laporan gitu, memberikan informasi-informasi terkait yang kita butuhkan, maka mereka akan setidaknya berpartisipasi terhadap program-program yang kita laksanakan gitu, yang akan kita laksanakan. Mungkin lalu terhadap apa yang sudah kita usahakan gitu agar mereka respect, dan bagaimana ketika mereka tidak respect, mungkin ya itu sangat dipertanyakan. Saya kembalikan kepada Kak Yarda untuk menanggapi. Ya, mungkin kita kembalikan langsung kepada paslon nomor 2. Oke, mohon izin ini moderator, waktu tinggal 6 detik, apa boleh izin menjawab? Oke, boleh langsung. Oke. Waktu 2 menit ya. Yap, terima kasih. Ini kaitannya dengan hal ketika kita sudah membantu, tapi target yang kita bantu ini, yaitu masyarakat bermisi dan KIP kuliah ini tidak respect gitu. Sebenarnya balik lagi sih kepada tujuan kita itu kan sebagai rumah, sebagai forum yang mewadahi gitu segala aspirasi. Tugas kita di sini yaitu menjalankan gitu, mensupport, memfasilitasi, merealisasikan. Jadi ketika mereka mempunyai kebutuhan, sebisa mungkin kita maksimalkan melalui kedekatan apapun kita usahakan gitu. Nah, urusan ketika mereka respect atau tidak,
itu sebenarnya menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Apakah kira-kira ada yang salah dengan cara kita merealisasikan, atau benar-benar itu merupakan kayak emang bukan menyalahkan dari pihak target yang sudah kita bantu, tapi itu berangkat kayak istilahnya kayak intinya kita sudah membantu, kita sudah merealisasikan semaksimal mungkin. Nah, urusan respect atau tidaknya itu ada pertimbangan kan. Yang pertama itu kan tadi apakah dalam merealisasikan itu ada salah, atau emang target ini tidak benar-benar bisa menganggap gitu. Nah, tapi kita tidak cukup diam aja gitu. Kita harus tetap apapun respon-respon gitu kan. Pasti kan akan berbeda-beda. Kita nggak boleh terdistract sama mahasiswa bidik misi KIP kuliah yang non respect, yang tidak respect kepada kita. Udah, kita tetap fokus menjalankan tugas kita, tetap memberikan atau merealisasikan aspirasi-aspirasi gitu kan. Seperti itu. Mungkin Alfat ingin menambahkan. Dari saya cukup mungkin dari ya udah cukup. Sedikit lagi tambahan. Nah, selama semuanya ini ada jalan yang tentunya bisa kita masuk nih untuk membantu, ya akan terus membantu gitu semua angkatan. Artinya kita nggak, ketika ada respect itu ada yang non respect, kita nggak ke distract gitu. Jadi kayak pengurus nih ketika ada info si A cuman beberapa kelompok, kayak cuman satu kelompok misalnya kayak cuman di 5 orang itu kayak nggak respect nih sama kita tahu gitu, kita dapat omongan ini kurang respect, ternyata kayak entang-entangan atau apa. Halo, mohon maaf kepada paslon nomor 2. Sengaja kami berhentikan karena waktu sudah habis. Untuk selanjutnya yang terakhir, tanggapan dari paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali pernyataan dari paslon nomor urut 2. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator dan terima kasih juga kepada paslon nomor 2 atas jawabannya. Ya, untuk jawabannya mungkin sangat mengapresiasi sekali gitu kan. Artinya ketika respect itu belum dilakuin atau belum didapati oleh target itu, kita tetap support ya. Kemudian kita juga akan manfaatkan seperti kata-kata yang dibilang oleh paslon nomor 2 tadi, kita juga manfaatkan situasi atau keadaan, walaupun keadaan itu sempit atau situasi itu yang memungkinkan untuk celah ke dalamnya itu cuma kecil gitu kan. Artinya kita tetap support 100%. Terkait target berhasil atau enggaknya urusan belakangan, mungkin kayak gitu ya. Ya, mungkin untuk jawabannya terima kasih banget gitu. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Oke, apakah sudah cukup dari pasangan calon nomor urut 1? Cukup, Ya, moderator. mungkin sedikit tambahan dari saya. Sama hal yang seperti yang dikatakan Kak Yarda, mungkin saya sangat afirmasi dengan paslon nomor urut 2 karena di mana Formabi ini kan sebagai wadah gitu kan, sebagai wadah. Maka dari itu fokusnya kita bukan untuk mendapatkan respect, bukan hanya untuk mendapatkan respect mereka, tapi tugas kita sebagai wadah itu sendiri kepada mereka untuk membimbing mereka gitu ya. Mungkin itu aja sih tanggapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Debat pada malam hari ini telah usai kita laksanakan, mulai dari segmen pertama sampai segmen keempat. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan terima kasih kepada seluruh panelis yang juga di organisasi sebagai DPO Dewan Pertimbangan Organisasi. Juga ada Bang Hanif, ada Kak Azizah, ada Bang Fahmi dari BPH, dan Bang Doni dari BPH juga. Dan terima kasih kepada seluruh partisipan, semua anggota paslon yang telah meramaikan debat pada malam hari ini, sehingga kita bisa belajar bersama. Dan tentunya
kemudian hari agar kita bersinergi dalam membangun atau menjaga rumah kita, yaitu Formabi. Nah, untuk selanjutnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila banyak kekurangan, salah ucap, salah perangai dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kami alihkan kembali kepada MC. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak nih kepada Kak Ahmad Rizky Arwani Maulidi yang telah memandu sesi debat kandidat kita pada malam hari ini. Luar biasa banget, mantap pokoknya ya. Dan acara kita pada malam hari ini rasanya dari tadi berjalan dengan sangat seru banget ya. Sangat panas tapi aman gitu loh, panas tapi aman. Luar biasa. Dan walaupun sudah mau tengah malam, tapi saya lihat teman-teman di sini semangatnya tidak menurun ya. Memang luar biasa. Anak-anak Formabi, anak-anak bidik misi luar biasa mantap. Oke, terima kasih sekali lagi kepada kakak moderator yang luar biasa. Terima kasih juga kepada para panelis, kemudian kepada para DPO, alumni bidik misi, dan seluruh mahasiswa bidik misi serta para partisipan yang sudah hadir di acara kita pada malam hari ini. Sepertinya semoga gitu ya, saya berharap semoga dengan adanya acara malam ini bisa menjadikan kita lebih cermat lagi dalam memilih siapa sih yang sebenarnya cocok, kira-kira nih pilihan kita masing-masing yang cocok untuk dijadikan pemimpin atau ketua Formabi periode yang akan datang gitu atau selanjutnya. Semoga acara ini bisa membuka cakrawala kita ya teman-teman. Kita sudah saling mengenal di acara malam ini sosok pemimpin Formabi kita ke depan. Mantap, pokoknya salam semangat, salam kerukunan, salam keluarga ya. Dan satu lagi, jangan sampai ada yang golput ya teman-teman. Oke, jangan sampai ada yang golput ya. Parah banget sih kalau ada yang golput. Oke, mungkin itu saja dari saya selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Formabi rumah bersama. Oke, hashtag kita Formabi rumah bersama. Oh, itu lagi main. Teman-teman kita foto dulu yuk. Yuk, on cam yuk. On cam. Siap yuk. Siap. Di aba-aba dong kakak-kakak. Yuk on cam yuk teman-teman.